Kalau kamu pernah menonton anime Pokemon, kamu pasti familiar banget nih dengan label Pokédex atau kayak kategori Pokemon gitulah. Ya karena setiap kali Es atau salah satu temannya melihat Pokemon baru, mereka ini bakalan pakai Pokédex mereka dan Pokédex tersebut bisa memberitahu mereka tentang kategori Pokemon tersebut. Meskipun kategori ini biasanya merupakan cara yang cukup membantu untuk mendapatkan gambaran tentang Pokemon tersebut, tapi tetap aja ini nggak selalu sempurna ya. Terutama pada generasi Pokemon yang udah lama ya, seringkali entry dex-nya nih punya kategori yang bisa dibilang agak sesat lah ya. Dan aku udah nyiapin beberapa di antaranya, jadi tunggu apa lagi? Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Arcanine. Mungkin contoh paling terkenal dari fenomena salah kategori ini adalah entry Pokédex-nya Arcanine yang menyatakan bahwa ia adalah Pokemon legendaris. Di dunia Pokemon, kata ini yang memiliki arti khusus ya. Kayak Pokemon legendary biasanya adalah makhluk unik dan juga kuat, dan juga jenis Pokemon yang biasanya nih penting banget buat generasi tersebut. Arcanine jelas tidak sesuai dengan definisi ini. Ya mungkin dia kuat dan penting bagi tim manapun sebenarnya. Tapi tetap saja praevolusinya mudah ditemukan di rute-rute di banyak wilayah, dan statistik Arcanine juga bukan yang istimewa amat ya kan. Sehingga kategori atau labelnya ini ya di Pokédex masih menjadi misteri kenapa dikasih nama legendary Pokemon gitu kan. Totodile. Ciri umum dari kategori Pokédex adalah setiap anggota dari garis evolusi yang sama biasanya memiliki kategori yang sama. Dalam beberapa kasus ini sangat masuk akal. Tapi dalam kasus Totodile, ini adalah keputusan yang bisa dibilang patut dipertanyakan sebenarnya. Kategorinya adalah Pokemon rahang besar. Jelas merupakan julukan yang tepat untuk Feraligatr ataupun praevolusinya Croconaw gitu. Tetapi Totodile adalah buaya kecil yang mungil dan rahangnya nggak yang gede banget ya kan. Apapun alasan julukan itu disematkan pada Totodile, itu tidak membuat buaya kecil yang imut ini menjadi Pokemon starter yang lebih buruk. Dia tetap mengagumkan kok. Blastoise. Dan kategori Pokemon ini benar-benar tidak masuk akal ya untuk sektor kura-kura gitu. Karena kategori Pokemon lain dalam garis evolusi Blastoise itu masuk akal sebenarnya. Kayak Squirtle adalah Pokemon kura-kura kecil tadi, dan Wartortle adalah Pokemon kura-kura. Lalu kenapa kategori Blastoise benar-benar melenceng? Ia tetaplah seekor kura-kura, tidak ada yang menyerupai kerang. Generasi pertama memiliki banyak makhluk bercangkang, tetapi Blastoise jelas bukan salah satunya, atau bukan kerang gitu kan. Ia memiliki cangkang tetapi sama sekali bukan kerang. Apapun yang menyebabkan label atau kategori ini, para pemain hanya perlu berspekulasi kalau mungkin ia kerang terus nyamar jadi kura-kura. Kenapa nggak dikasih kategori sebagai kura-kura meriam gitu? Caterpie. Melanjutkan tren menyebut satu hewan dengan hewan yang sama sekali berbeda, kita punya Caterpie. Caterpie seperti namanya jelas sekali adalah ulat atau caterpillar ya kan. Warnanya hijau, berbulu nggak berbulu juga sebenarnya ya. Memiliki banyak kaki dan membuat kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Namun menurut Pokédex, Caterpie adalah cacing atau worm Pokemon. Kesalahan penerjemahan mungkin menjadi penyebab kategori atau label yang aneh ini. Mengingat game Red and Blue yang tersedia secara global didasarkan pada game Jepang yaitu Red and Green. Tetapi hal itu juga tidak mengurangi kebingungan dari kategori tersebut kenapa diberi nama cacing. Weedle. Kurang jelas serangga dunia nyata mana yang menjadi inspirasi Weedle ya kan. Tetapi sekali lagi melihat Weedle saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ia tidak memiliki rambut. Jika melihat label Weedle dan Caterpie secara bersamaan, ada kemungkinan terjadi kesalahan. Caterpie adalah serangga berbulu dan Weedle lebih menyerupai cacing daripada sesuatu yang berbulu itu. Jadi mungkin kategorinya ini tertukar di suatu titik selama proses produksi. Ya aku asbun juga sebenarnya ya. Tapi Weedle ini disebut sebagai ya ulat berbulu gitu. Poliwrath. Seperti Totodile, ini adalah contoh lain dari label atau kategori yang dipertahankan untuk seluruh garis evolusi padahal sebenarnya nggak cocok. Namun tidak seperti Totodile, masalah Poliwrath adalah ia tidak sesuai dengan label bentuk evolusinya.
Poliwag adalah Pokemon berudu, dan itu jelas terlihat dari penampilannya ya kan, memang tidak berudu gitu kan. Dan Poliwag ini adalah petarung berotot dengan 2 kaki tanpa ekor atau sirip yang terlihat jelas bahwa ini tuh kodok gitu kan. Satu-satunya kesamaan dengan Poliwag adalah skema warna dan juga pusaran di perutnya tersebut. Tapi kategorinya sama saja seperti pre-evolusinya, yaitu berudu. Ledian. Pokemon tipe bug umumnya cukup mengecewakan, dan hal itu tetap berlaku untuk Ledian dan evolusi sebelumnya, yaitu Ladybug. Siapapun yang pernah bernasib buruk menggunakan Pokemon ini akan tahu betapa mengecewakannya ketik yang satu ini. Desainnya yang mudah dilupakan dan pilihan moveset yang terbatas dan statistik yang buruk membuat Ledian menjadi Pokemon yang secara objektif cukup buruk ya. Namun kenapa Pokédex menyebutnya sebagai Pokemon bintang 5? Label bintang 5 memberikan kesan Pokemon yang sangat luar biasa kuat gitu kan kesannya. Padahal kenyataannya Ledian yang malang sama sekali bukan Pokemon yang hebat, malah tak kasih bintang 1 gitu kan. Forretress. Pineco diberi label sebagai Pokemon ulat kantung. Ini sudah dipertanyakan sejak awal, terutama jika dibandingkan dengan Bormi, mengingat inspirasi Pineco jelas bukan ulat kantung melainkan buah pinus, tapi ada ulatnya gitu kali ya. Namun yang menjadi menggelikan adalah ketika label ini berlanjut ke evolusi Pineco, yaitu Forretress. Forretress adalah bola logam dengan meriam yang menonjol dari sisinya, dan jelas ini bukan ciri khas ulat kantung gitu. Salah satu label paling membingungkan di Pokédex adalah Pokemon ulat kantung terdengar konyol jika diterapkan pada mereka ini. Mantine. Layang-layang bisa berarti beberapa hal. Bisa berupa bentuk matematis, kain pada tali yang bisa diterbangkan tertiup angin gitu, atau burung pemangsa gitu kan, memang burung layang-layang ada. Yang jelas bukan seekor ikan pari manta. Mantine adalah makhluk laut raksasa yang lembut, dengan naluri kebapaan atau keibuan yang membuatnya melindungi Remoraid yang kesepian. Namun jelas ia bukanlah layang-layang. Ia memang memiliki tipe terbang, tetapi ia tidak terikat oleh tali atau semacamnya, dan bentuknya juga bukan layang-layang banget gitu kan. Jadi apapun maksud dari menyebut Mantine sebagai Pokemon layang-layang, hasil akhirnya adalah salah satu label paling aneh dan acak di seluruh Pokédex yang sesat banget pokoknya. Slowbro. Ia memiliki cangkang yang menutupi bagian belakang tubuhnya gitu. Namun tidak seperti kepiting, Slowbro bukanlah kepiting ya kan? Label atau kategori ini adalah salah satu yang paling tidak masuk akal dalam Pokédex. Hewan yang dilabelkan pada Slowbro sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya tersebut. Karena ya bentuknya aja bukan kepiting gitu, tapi kenapa dia diberi nama Hermit Crab gitu kan? Ya selain itu, Hermit Crab memperoleh cangkang kosong untuk digunakan sebagai rumah mereka. Cangkang Slowbro adalah entitas hidup yang terpisah ya. Melihat betapa tidak masuk akalnya kategori ini, jadi aku sarankan kalian pikir dan juga jelaskan agar masuk akal gitu. Dan itulah beberapa pilihan untuk daftar kali ini. Mungkin memang akunya yang kurang paham, jadi tolong kasih paham ya guys. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.